Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'du. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga ayah bunda dan anak-anak soleh-solehah semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tidak kurang suatu apa. Di bulan Ramadan ini, semoga senantiasa semuanya dimudahkan dan dilancarkan dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Puji syukur hanya pada Allah, yang mana pada kesempatan kali ini masih dipertemukan kembali dalam acara Kultum Ramadan. Semoga kita semuanya senantiasa dibimbing Allah dalam menjalankan aktivitas ibadah Ramadan, sehingga nanti sampai selesai di akhir kita mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Amin. Salam dan sholawat selalu tercurah ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau adalah uswah hasanah kita, suri tauladan kita dalam kehidupan sehari-hari, dan senantiasa semoga kita istiqomah di jalannya sampai yaumul akhir nanti. Amin. Di pertemuan kali ini, Bu Herni ingin membawakan kultum dengan materi zakat fitrah. Nah, untuk mengetahui pengertian, kemudian bagaimana pembayarannya, dan apa saja yang dibayarkan, dan juga tentang hikmah zakat fitrah, marilah kita pelajari bersama-sama. Untuk pembelajarannya kita ikuti sebagai berikut. Untuk pengertian zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, yang memiliki kemampuan untuk membayarnya. Sedangkan berapa besar zakat yang harus dibayarkan? Kita harus membayarkan zakat fitrah sebesar 1 sok atau setara dengan 2,5 kg atau 3,5 liter beras. Sebetulnya pembayaran zakat fitrah itu harus berupa makanan pokok. Nah, di Indonesia sebetulnya bukan hanya beras saja. Bahkan di daerah Papua, kemudian di daerah Maluku, mereka bukan beras makanan pokoknya, tetapi sebagian besar penduduk Indonesia yaitu makanan pokoknya berupa beras. Makanya kebanyakan kita membayar zakat fitrah yaitu berupa beras. Sedangkan bolehkah membayar zakat fitrah itu dengan uang? Boleh jawabannya. Tentu saja besaran uang itu setara dengan 2,5 kg beras atau 3,5 liter beras. Nah, sekarang ketentuan dari MUI untuk pembayaran zakat fitrah itu berupa uang sebesar Rp47.000. Perintah untuk membayar zakat fitrah yaitu diatur atau diperintahkan dalam surah At-Taubah ayat 103, yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan atau membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena doamu akan menenteramkan bagi mereka. Nah, kemudian kapan kita membayar zakat fitrah? Zakat fitrah dibayarkan selama bulan Ramadan. Mulai di awal bulan Ramadan sampai di akhir bulan Ramadan menjelang sholat Idul Fitri. Kemudian
bagaimana tata cara pembayaran zakat fitrah? Pembayaran zakat fitrah dibayarkan melalui lembaga amil zakat. Yang kali ini sekolah kita bekerja sama dengan Yakesma dan Pundi Amal. Nah, untuk praktek pembayaran zakat fitrah kita pelajari bersama nanti untuk praktek pembayaran zakat fitrah dalam simulasinya. Sedangkan orang yang membayar zakat fitrah itu disebut dengan muzaki. Kemudian orang yang menerima zakat fitrah disebut mustahi. Mustahi zakat juga diatur dalam surah At-Taubah ayat 60. Mustahiq zakat ada 8 golongan yang mungkin teman-teman semuanya sudah hafal. Yang pertama, fakir, kemudian miskin, amil, hamba sahaya, ghorimin, ibnu sabil, dan fisabilillah. Untuk mempelajari dari pengertian mustahiq zakat, mungkin teman-teman juga udah pada tahu dan sudah mempelajari ya. Kalau orang fakir itu mereka tidak punya pekerjaan. Untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya, mereka tidak akan sanggup memenuhi kebutuhannya. Kemudian miskin itu mereka mempunyai pekerjaan, namun dari hasil pekerjaan itu tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Kemudian amil adalah panitia zakat atau orang-orang yang mengurus zakat semenjak dari pencatatannya, datanya, kemudian mengumpulkan dan juga membagikan zakat tersebut pada mustahiq. Kemudian hamba sahaya. Hamba sahaya adalah orang yang membantu atau khodimat. Kalau zaman sekarang boleh disebut asisten rumah tangga. Nah, kemudian mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang pindah ke agama Islam atau mungkin disebut dengan hijrah masuk ke agama Islam. Kemudian yang berikutnya adalah ghorimin. Apa itu ghorimin? Ghorimin adalah orang yang mempunyai hutang yang dalam jumlah banyak, kemudian tidak mampu untuk membayar hutang tersebut dan juga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kemudian yang terakhir dan yang ketujuh dan yang kedelapan adalah ibnu sabil, itu orang yang dalam perjalanan dakwah di jalan Allah, dan fisabilillah juga orang yang dalam rangka berdakwah di jalan Allah. Nah, untuk mengetahui dan mempelajari cara pembayaran zakat fitrah itu sendiri, marilah kita simak video sebagai berikut ini. An-nafsi fardholillahi ta'ala, yaitu doain semoga zakatnya diterima oleh Allah, dikasih keberkahan dan membersihkan harta sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ajarakallahu fima a'taita wa barakatuh ma ataqaita wa ja'alahu ala rasul min ala tangan dulu. Setelah anak-anak semua mempelajari dan memperhatikan simulasi dalam praktek pembayaran zakat fitrah tadi, tentu anak-anak semua hafalkan niat membayar zakat fitrah. Ayo kita bareng-bareng untuk mengucapkan niat pembayaran zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija
zakatal fitri an-nafsi fardol lillahi ta'ala. Nah, setelah hafal, nanti kalian praktekkan juga dalam pembayaran zakat fitrah secara langsung. Oke, teman-teman semuanya, itu tadi yang bisa Ibu sampaikan dalam kultum materi zakat fitrah kali ini. Semoga bisa diambil hikmah dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bertemu kembali di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.